Tuh kan ya. Nah, kemudian ini ada apa namanya deh? Alat ukur ya, yang digunakan untuk apa? Untuk mengatur besarnya tekanan vakum. Ini apa? Pedal untuk apa? Untuk kamu injak ya, untuk mengatur tekanan pada vakum. Kemudian di sini ada selang yang menghubungkan nih vakumnya, dan ada mangkok. Mangkoknya bukan ini cucing ya. Mangkoknya dipakai sebelah. Nanti kalau vakum beneran di sini ada penghubung. Nah, kamu putar, kasih rapat. Ya, kasih rapat. Nah, berarti alat sudah siap untuk digunakan. Sebelum digunakan kita harus cek tekanan dulu. Jadi dia bisa berfungsi atau belum. Caranya letakkan telapak tangan, terus kamu pompa. Kalau tanganmu ikut tersedot, berarti alat berfungsi vakumnya. Jadi nanti bisa dibuat untuk narik bayi. Ya. Tapi kalau dia kok nggak ada udara yang nyedot ya? Nah, dicek mungkin ada perlekatan yang longgar. Dicek mungkin ada yang terlepas. Ya, seperti itu. Terus setelah dibetulkan dicek lagi. Sebenarnya Dek, kita Bu Bidan itu tidak melakukan pertolongan secara vakum. Nanti kalau kamu buka praktek itu nggak akan ada vakum. Tapi ketika kamu kerja di rumah sakit atau puskesmas itu ada yang namanya vakum. Jadi kamu di sana itu jadi asisten. Ya. Hasilnya ngapain? Biasanya kita tugasnya lompat, mengatur tekanan dan menyiapkan. Jadi dokter datang, semua alat sudah siap, pembukaan sudah lengkap, dokternya biasanya seperti itu. Ya, ilmu tambahan yang nggak ada di buku. Biasanya ada beberapa dokter yang memberi atau menggunakan lidocaine untuk menghilangkan rasa nyeri yang ada di jarahan. Karena nanti dimasukkan masukkan mangkok. Dan mangkok itu banyak di ukurannya. Ada yang kecil, tambung atau besar. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Dilihat, makanya harus di VT dulu. Bu Bidan, dokter SPOG tangannya itu ajaib. Jadi kita bisa ngecek, oh kira-kira ini ukuran mangkok yang kita pakai itu sekian. Jadi kamu siapkan. Ya. Kalau nyiapkan anestesinya bagaimana? Misal dokter D siapkan lidocaine 2cc. Oh, lidocaine 2cc. Kamu tanya, dokter oplos atau tidak? Kalau oplos berarti 1cc aquabides, 1cc lidocaine. D lidocaine 3cc berarti 1,5 cc aquabides, 1,5 cc lidocaine. Dokter oplos tidak. Berarti 2 cc full lidocaine, tidak usah aquabides. Ya. Kalau tidak dioplos. Kalau dioplos berarti kamu kasih campuran dengan aquabides. Paham ya? Jangan dibilang 3 cc lidocaine, 3 cc aquabides, 6 cc tuh. Banyak kan ya? Nah, nanti obatnya nggak manjur. Atau dipakai siapa nanti 6 cc, nggak boleh memberikan lidocaine sebanyak itu. Jadi ada batasnya ya. Nah, itu yang biasanya kita siapkan kalau kita jadi asisten dokter. Dan di situ nggak ada. Ya. Dan nanti kalau kamu di nasi lahan kok tiba-tiba loh kok dokternya nyuruh pakai lidocaine, kan Bu Bidan kemarin jelasinnya nggak ada. Ya, karena setiap dokter itu punya cara atau trik masing-masing. Ya, begitu juga dengan cara episiotomi. Ada dokter yang episnya sebelum dilakukan vakum. Ada dokter yang melakukan epis tapi setelah di tengah-tengah vakum. Itu nggak usah pakai. Ya, semua dokter punya pertimbangan atau punya trik sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya. Oke, kita masuk ke langkah-langkah ya. Untuk semuanya sudah paham? Paham. Oke. Setelah semua alat siap, kita VT dulu. Apa aja yang dilihat di VT? Nomor 1, pembukaan, assessment,
Ketuban utuh atau ketuban bagian terdahulu, bagian terendah, molase, hot. hot. Sudah. Oke, kamu lihat. Kemudian kalau dia belum pecah ketubannya diapakan? Amniotomi. Tangan kiri tetap di dalam. Tangan kiri di vulva. Kemudian ambil. Terus sudah. Kemudian kamu lebarkan pakai tangan. Pakai tangan. Jadi selaput ketuban tadi kamu buka. Sesudah itu ibunya tipis-tipis lah suruh ngetik. Ya. Ibu mengejan sedikit ya Bu. Kamu suruh ngejan. Terus kalau sudah terlihat kepala, ini kantongnya sempit ya. Sudah terlihat kepala, maka biasanya masih di sini Dek, karena ibunya kan nggak kuat ya. Biasanya masih di sini. Baru Dek vakum. Dokternya masih bilang gitu. Kamu siapkan, kamu pasangkan, kemudian dokternya langsung pegang. Cara pegang vakum, ini ada bentuk seperti ini. Begini, jari tengah dan telunjuk. Jadi nanti kalau ini sudah terpasang, pegangnya begini. Ini pegang vakum. Ya. Cara masuk secara obstetri atau miring. Ya. Miring begini. Vulva kan begini. Jadi miring. Jangan nggak cukup. Ya, jadi miring dulu. Miring dulu. Nah, baru ketemu si kepala. Nah, ketika dia sudah ketemu si kepala, tangan kiri, saya gini ya, nanti nggak kelihatan kalau di sini. Jadi sudah ketemu kepala, tangan kiri masuk untuk memegang si mangkok. Suruh asisten untuk memompa tekan. Ya, 0,2 atau 220 ya. Ditekan. Seret sampai 2. Stop. Kemudian dokter akan ngecek. Kita cek dulu di sekitar mangkok vakum. Apakah ada? Kamu ini belum baca ya? Malah ada yang ngantuk, malah ada yang tidur. Kamu satu menjelaskan kalau mulai ngantuk ya. Bagian ibu atau janin yang terjepit oleh mangkok vakum dicek, karena tadi dia sudah disedot, berarti dia sudah nancap tuh sedikit. Itu namanya traksi percobaan. Ya, namanya traksi percobaan. Setelah kamu cek tidak ada, baru suruh asisten untuk memompa lagi ketika ada kontraksi. Kamu pegang juga nih, Ibu. Ayo ngeten. Loh, Bu, kalau vakum apa ngeten? Iya. Ketika kita menolong dengan ekstraksi vakum, Ibu juga harus mengejan. Tapi dengan kita bantu, ya, karena ibunya sudah lemah, makanya kita bantu dengan vakum. Kita sedot biar ngejannya ibu itu menghasilkan, gitu loh, ya, seperti itu. Tangan kirinya ngapain tadi? Tetap di dalam. Pegang mangkok vakum seperti ini, seperti semua. Kenapa? Menghindari terlepasnya mangkok ketika kamu tarik, ya. Karena perlekatan ini dan mangkok, selang dan mangkok itu tidak paten, jadi dia bisa terlepas ketika disedot. Ya, sudah. Ayo Bu, ngeden. Tambah tekanan 20. Asisten tambah lagi. Oke, ngeden. Lurus, tarik lurus, ya. Jadi gerakan sejajar lantai. Jadi lurus, seret. Setelah kepala nampak, nah gerakan lurus itu akan membawa kepala bayi seperti ini. Akan membawa kepala bayi seperti ini. Kemudian apa yang
dilakukan? Tangan kiri. Cek apakah ada atau bagian terkecil. Ya, siapa tahu utamanya begini. Nah, seperti itu. Dicek. Setelah itu kita tunggu. Mangkoknya masih nempel. Curam bawah, curam atas. Stop. Ya, stop. Dilepas. Mangkoknya dilepas. Melepasnya jangan dicabut gini ya. Jadi, nah, pakai jari. Pakai jari dilepas. Ketika ininya sudah dilepas, itu otomatis dia akan lepas sendiri. Kalau tekanannya nggak dilepas, mangkoknya akan tetap nempel. Ya. Jadi biar caranya ngelepas nggak usah ngoyo, lepaskan aja. Tapi dengan pelan. Seret, mangkoknya lepas, serahkan di asisten. Kemudian curam bawah, curam atas, sanggah susur. Ya. Kemudian ya, sudah sanggah susur. Ini vulvanya. Sudah sanggah susur, kemudian letakkan di atas kulit ibu. Apa yang kita lakukan? Manajemen bayi baru lahir. Apa dulu? Kering. Oh iya, penjelasan. Terus setelah itu? Jepit tali pusat. Betul. Cek apakah ada bayi Kedua. Kalau nggak ada, Suntik oksigen. oksitosin. Suntik oksi, suntik secara IM. Setelah itu, Jepit tali pusat. oke, lakukan MAK 3. MAK 3 selesai, sudah. Kamu setelah nilai bayi baru lahirnya normal, kalau dia menangis kuat, gerakan aktif, kulit kemerahan, lakukan tata laksana BBL. Ya, kalau dia merintih, megap-megap, gerakan lunglai, lakukan resusitasi. Ya, kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah pasca bersalin atau postpartum. Postpartumnya kita harus pantau karena pasca vakum. Jadi bunyi askepnya adalah postpartum dengan tindakan. Ya, kamu ambil 6 jam postpartum dengan tindakan. Observasinya ngapain? Kalau ada episiotomi yang dilakukan